Hai, ketemu lagi dengan saya Siti Munawwaroh. Kali ini saya akan membahas tentang larutan garam, masih terusan dari larutan asam basa bagian 2. Apa sih garam? Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga terbentuk senyawa netral atau tidak bermuatan. Sifat larutan garam. Sifat larutan garam yaitu yang pertama dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia memiliki ion positif dan ion negatif. Yang kedua, tidak dapat mengubah warna kertas lakmus merah maupun biru. Karena tadi garam merupakan senyawa netral. Pembentukan garam. Ada beberapa cara membuat garam, di antaranya adalah reaksi antara asam dan basa, oksida basa dengan asam, dan oksida asam dengan basa. Pembentukan garam. Yang pertama, reaksi asam dan basa. Rumusnya asam plus basa menjadi garam plus air. Contohnya HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O. Di sini HCl sebagai asam, NaOH sebagai basa. Kemudian hasilnya adalah NaCl ini sebagai garamnya, H2O tentu saja air. Bagaimana pembentukan NaCl ini? Nah, HCl dalam larutan itu dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sedangkan NaOH akan terionisasi jadi Na+ dan OH-. Nah, ion positif dan ion negatif ini saling bertukar, di mana Na+ dengan Cl- membentuk NaCl, sedangkan H+ dan OH- membentuk H2O. Yang kedua, reaksi oksida basa dengan asam. Apa sih oksida basa? Oksida basa adalah oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Contohnya Na2O, CaO, Fe2O3, dan lain sebagainya. Unsur logam itu golongan 1A, 2A, sebagian dari 3A, dan semua golongan B adalah logam. Rumusnya yaitu oksida basa plus asam menjadi garam plus air. Contoh, Na2O bereaksi dengan 2HCl menjadi 2NaCl plus H2O. Na2O ini sebagai oksida basa, kemudian HCl-nya sebagai asamnya. NaCl itu garam, H2O airnya. Bagaimana pembentukannya? Na2O akan terion menjadi 2Na+ dan O2-, sedangkan HCl menjadi 2HCl menjadi 2H+ dan 2Cl-. Nah, ion-ion ini akan bertukar pasangan seperti yang tadi ya, di mana H+ dan H2O ini H+ dan O2- menjadi H2O, sedangkan Na+ dan Cl- menjadi NaCl. Yang ketiga yaitu reaksi oksida asam dengan basa. Oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen. Kalau tadi oksida basa itu adalah unsur logam dengan oksigen, sedangkan oksida asam itu berasal dari unsur non-logam dengan oksigen. Contohnya CO2, SO2, SO3, P2O5, dan lain sebagainya. Siapa saja unsur non-logam? Unsur non-logam itu bisa dari golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Rumusnya, oksida asam plus basa menjadi garam plus air. Contoh, oksida asamnya SO3, basanya NaOH. Garam yang terbentuk yaitu Na2SO4. Bagaimana pembentukannya? SO3 jika
dilarutkan dalam air, maka dia akan menjadi asam sulfat sehingga SO3 akan memperoleh ion 2H+ dan SO4 2-. NaOH akan memperoleh ion Na+ dan OH-. Pasangan ion-ion ini akan bertukar, maka SO4 2- dengan Na+ menjadi Na2SO4. Penulisan rumus senyawa, ion positif harus diletakkan di depan, sedangkan sisanya H+ dan OH- itu akan bergabung membentuk H2O. Nah, di sini akan saya berikan oksida asam yang direaksikan dengan air, maka dia akan membentuk apa? Yang pertama CO2 dengan air akan menghasilkan H2CO3. Yang kedua SO2 dengan H2O akan menghasilkan H2SO3. SO3 plus H2O akan menghasilkan H2SO4. Ini yang ada di bagian C tadi ya. Kemudian P2O3 plus H2O akan menghasilkan H3PO3. P2O5 plus H2O akan menghasilkan H3PO4. N2O3 dengan H2O akan menghasilkan HNO2. N2O5 dan H2O akan menghasilkan HNO3. Demikian penjelasan saya mengenai larutan garam. Terima kasih atas perhatiannya. See you.